masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang boleh kami panggil Bapa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami semua diberkati dengan kekuatan, kesehatan. Tuhan memelihara kami sepanjang malam dalam keistirahat kami. Dan pagi ini Tuhan, kami datang bersama-sama dengan jemaat-Mu, berbakti, memuji dan mempermuliakan nama. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah hanya Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan, Engkau urapi secara khusus dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan lewat firman ini Tuhan, jemaat-Mu boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja kita buka Alkitab kita. Kita akan baca pilihan hambanya dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-33 mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Sekali lagi, Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul berkop kita adalah Yakub berdamai dengan Esau. Yakub melayangkan pandangannya dan melihat Esau datang bersama 400 orang. Lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, dan sebagian lagi kepada kedua hambanya perempuan. Ia menempatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu. Ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Shalom. Shalom. Sedemikian jauh
Alkitab pada pagi hari ini dengan perikop Yakub berdamai dengan Esau. Dari 4 ayat yang sudah kita baca ini, saya mengambil satu tema untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini dengan judul pengampunan yang mendamaikan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pengampunan yang mendamaikan. Puji Tuhan, kalau pada pagi ini kita semua diberkati dengan kesehatan yang baik dan kita boleh datang bersama-sama untuk beribadah, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Hari Senin, tanggal 23 September, pagi-pagi sekali saya masih selimutan. Pak Yanus sudah telepon dan mengabarkan bahwa Sekretaris Jemaat Penatua Irian Rante menugaskan saya untuk pelayanan minda mimbar minggu ini karena beliau berhalangan. Terima kasih Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini adalah bercerita tentang detik-detik bagaimana Yakub ketika akan bertemu dengan Esau kakaknya yang telah berpisah berpuluh-puluh tahun. Kalau kita baca kitab Kejadian mulai dari pasal 27 dan seterusnya, kita akan menemukan cerita tentang Yakub dan Esau. Bagaimana awal mula perselisihan Yakub dan Esau? Bagaimana Yakub merampas berkat Esau dengan tipu daya? Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang punya masa lalu yang kelam. Relasi atau hubungan kakak adik juga bisa rusak akibat masa lalu yang kelam. Dalam keluarga, tidak sedikit kita temui seorang ibu lebih memperhatikan anak bungsunya. Si bapak lebih sayang pada putra sulungnya. Dan hal seperti ini bisa-bisa berakibat buruk dan menimbulkan rasa benci yang terus-menerus dalam diri kakak terhadap adiknya. Puncaknya ketika kedua orang tua ini meninggal. Kakak yang merasa berkuasa dengan penuh kebencian akan mengusir adiknya dari rumah. Adik yang merasa lemah dan tidak ada yang membela harus rela meninggalkan rumah. Perpisahan adik dan kakak karena kebencian bisa berlangsung berpuluh-puluh tahun. Masing-masing pihak tidak mau mengampuni. Si kakak bilang, mau apa lo? Gua sekarang yang berkuasa. Si adik bilang, enak aja lo mau menguasai semua warisan. Kita bertemu di pengadilan, kata si adik. Biasanya perselisihan antara kakak dan adik itu menyangkut soal warisan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop bacaan firman Tuhan pagi ini, kita melihat dan membayangkan bagaimana Yakub merasa sangat ketakutan untuk bertemu dengan kakaknya Esau.
Sampai-sampai Yakub membuat siasat atau strategi untuk menemui Esau. Pada ayat 1 dan 3 jelas memperlihatkan Yakub mengatur semua istri, anak-anak dan hamba-hambanya. Siapa yang di depan, siapa yang di tengah, dan siapa yang paling belakang. Dan Yakub sendiri pada ayatnya yang keempat kita baca, berjalan paling depan dan sujud sampai ke tanah sebanyak 7 kali. Dan kerendahan hati Yakub menyentuh hati kakaknya Esau. Dan kita baca pada ayatnya yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya. Mereka pun bertangis-tangisan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hal mengampuni merupakan hal yang gampang diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau yang menyakiti kita itu adalah orang-orang terdekat atau orang-orang yang disayangi. Tidak mudah untuk mengampuni. Perasaan sakit hati bisa berlangsung berpuluh-puluh tahun tanpa ada solusi. Kalaupun ada yang bisa mengampuni, kejadian tersebut masih tetap membekas dalam hati. Yakub dan Esau, 2 orang bersaudara, terpisah sekian puluh tahun lamanya karena tidak ada pengampunan dari kakaknya Esau. Dan hanya dengan kerendahan hati saja Yakub sujud mencium tanah sampai 7 kali, barulah Esau tergerak hatinya memberikan pengampunan, dan endingnya mereka berdamai. Yang mendamaikan, itulah tema kita pada pagi hari ini, pengampunan yang mendamaikan. Kisah yang kita baca ini memberikan pemahaman iman kepada jemaat bahwa perdamaian itu hanya bisa terjadi jika saudara-saudara jemaat mau mengampuni dengan tulus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang enggan mengampuni karena berpikir hal ini hanya akan memberikan keuntungan kepada orang yang berbuat salah. Enak aja, sudah bikin blunder mau dimaafkan, sudah menyebar saksi dusta kemana-mana mau dimaafkan. Dan seringkali kita dengarkan ungkapan begini, "Weh, sakit sekali hatiku mami." Rasa-rasanya mau kuramas-ramas itu mulutnya. Bahkan kita semua yang mendengar cerita fitnah dan sejenisnya ikut-ikutan jadi kompor. Nak cerita pun mami bla 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 bla. Atau dilapor balik, "Pak, itu pencemaran nama baik." Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Akhirnya kita pun terbakar. Bukannya pengampunan yang mendamaikan, tapi muncul kesombongan. Belum tahu siapa gua. Firman Tuhan secara tegas dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya
hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Biasanya kita sulit membayangkan manfaat pengampunan jika kita merasa sakit hati dan marah karena perbuatan orang lain terhadap kita. Kesediaan untuk mengampuni orang lain akan lebih sulit jika tidak ada permintaan maaf atau pengakuan bersalah dari pihak yang telah menyakiti kita. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita menuai manfaat yang tidak terbatas dari pengampunan. Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Kita baca dalam Matius 18 ayat 21. Yesus menjawab lain, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7, atau 490 kali. Dalam Matius 18 ayat 22. Mengampuni bukan berarti kita mengesampingkan tindakan yang salah, tetapi merelakan hak untuk membalas dan membiarkan Tuhan menjadi hakim. Seringkali saya mendengarkan, kenapa tidak dilapor balik, Pak? Itu pencemaran nama baik, kata teman-teman. Tuhan juga tidak setuju kalau kita berdiam diri melihat sesuatu yang tidak benar yang dilakukan. Tetapi di sini firman Tuhan menegaskan bahwa mengampuni itu bukan berarti mengesampingkan tindakan yang salah, tetapi merelakan hak untuk membalas dan membiarkan Tuhan yang menjadi hakim. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13 menegaskan, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apa keuntungan yang kita peroleh dengan memberikan pengampunan kepada orang lain? Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Tuhan menghargai orang yang mau mengampuni. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Yang kedua, keuntungan yang kedua, kita terbebas dari beban hidup yang tidak perlu. Di saat kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka hidup kita akan dibebaskan dari hal-hal yang membebani. Jika dalam diri kita menyimpan kesalahan orang lain, sama saja kita membawa sekantong sampah kemanapun kita pergi.
pasti sangat mengganggu dan merepotkan. Keuntungan yang ketiga bahwa tubuh kita terbebas dari sakit penyakit. Dalam sebuah jurnal Psychological Science menyimpulkan bahwa orang yang menyimpan dendam dan berpikir negatif terhadap orang lain memiliki rasa cemas sampai-sampai dia frustrasi yang cukup tinggi. Dan jika dendam ini disimpan sampai berpuluh-puluh tahun, maka risiko terkena berbagai macam penyakit seperti jantung, tekanan darah tinggi, nyeri lambung, gula darah tinggi, sakit kepala, dan lain-lain. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, memberikan pengampunan bagi orang lain memang tidak mudah. Namun bukan berarti hal ini mustahil untuk dilakukan. Kita hanya perlu mengambil langkah iman untuk melakukannya dan memohon kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita. Saat ini berkat dari pengampunan ada di depan mata saudara-saudara jemaat. Maukah jemaat mengambil langkah iman itu, memberikan pengampunan dan menerima berkat yang luar biasa? Tuhan Yesus telah mengampuni saudara-saudara di atas kayu salib. Darahnya tercurah, Dia rela mati untuk kita mendapatkan pengampunan dan pendamaian dengan Allah. Dia mengampuni kita dengan tulus dan tanpa pamrih. Tuhan Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kita renungkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.